timnas U23 Indonesia. Namun Piala AFF U23 2023 sepatutnya dijadikan batu loncatan bagi skuad Garuda Muda untuk menghadapi kejuaraan yang lebih penting. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita membincangkan terkait dengan sepak bola di Asia Tenggara ini juga, dan khususnya di Indonesia, yang mana dalam kancah sepak bola di Asia Tenggara ini rivalitas antara negara-negara seringkali menjadi kisah menarik yang mengunggah semangat kompetisi ini. Namun dalam beberapa kasus ya, yang langka rivalitas ini dapat membentuk panggung dukungan yang tidak terduga bagi upaya peningkatan dan transformasi timnas sepak bola ini. Jadi dalam konteks Asia Tenggara ini guys, rivalitas antara negara-negara sering menghadirkan persaingan yang ketat di lapangan hijau. Namun sorotan baru telah tercipta saat rival-rival ASEAN ini secara mengejutkan ya, merangkul dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pelatih baru timnas Indonesia, yaitu Sinteyong, yang mana telah merubah keadaan timnas Indonesia itu sendiri. Jadi Sinteyong ini telah membawa pengalaman luasnya di ajang internasional dan telah mengambil kendali timnas dengan visi yang jelas untuk meningkatkan kualitas permainan dan meraih prestasi lebih tinggi di kancah sepak bola global. Jadi dalam sebuah gerakan yang luar biasa, rival-rival ASEAN yang lain tampaknya bersatu mendukung transformasi ini dengan penuh semangat guys. Jadi meskipun persaingan sepak bola ini seringkali menciptakan tegangan antara negara-negara ini, langkah-langkah konstruktif yang diambil oleh Sinteyong telah mendapatkan pengakuan dan dukungan luas dari rival-rival ASEAN. Baru-baru ini selesai pertandingan Piala AFF U23 yang dicemari oleh banyak keputusan-keputusan, tindakan-tindakan oleh wasit yang tidak menyebelahi Indonesia, dan juga ini yang menyebabkan satu lagi mungkin perubahan yang jelas akan dilakukan oleh timnas Indonesia maupun Malaysia untuk coba merubah apa yang ada dalam AFF sekarang ini. Jadi yuk kita simak dulu video ini guys, bagaimana rival ASEAN ini mendukung untuk bakat-bakat dan anak-anak muda di Asia Tenggara ini muncul sebagai pemain yang akan menjadi pelapis kepada pemain-pemain senior nanti dalam AFF ini. Jadi yuk kita simak daripada channel Garuda Space guys. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak video ini. Rombongan FIFA sambangi Indonesia. Rival yang berpotensi dukung timnas Indonesia keluar AFF. Catatan positif Garuda Muda usai Piala AFF U23 2023. Sebagai informasi selengkapnya sebagai berikut. Oke guys, jangan lupa Garuda Space ya, subscribe. Meski gagal juara, timnas Indonesia U23 catat hasil positif. Oke, ini betul ya, tidak dinafikan ramai. Indonesia begitu menarik datang dari menonjol. timnas U23 Indonesia yang membukukan sejumlah catatan positif meskipun gagal menjuarai Piala AFF U23 2023. Sebagaimana diketahui, Garuda Muda tak harus tertunduk lesu karena gagal membawa pulang trofi Piala AFF U23 2023. Sebab perjuangan anak asuh Sinteyong selama mengiringi turnamen ini patut diapresiasi. Ramadan Sananta dan kawan-kawan bisa bermain dengan daya juang dan mental yang tangguh saat menghadapi lawan-lawan elit seperti Thailand dan Vietnam. Mental semacam inilah yang sangat penting bagi para pemain muda. Mereka diharapkan bisa terus berkembang hingga jadi pemain andalan skuad merah putih di masa mendatang. Ya, kalau saya guys, sebenarnya Indonesia ini tidak payah pun malu atas kekalahan oleh Vietnam ini. Tidak perlu pun mereka merasa rendah diri, malu dan sebagainya. Karena kalau diikutkan Indonesia yang banyak menguasai perlawanannya, menguasai bola, position ball, percobaan-percobaan yang tepat ke arah gawang Vietnam pada
laga final itu. Semua orang melihat bagaimana permainan timnas Indonesia itu. Dan pemain-pemain muda, anak-anak muda yang diasuh oleh Sinteyong, walaupun dalam keadaan yang singkat sekali ya, mungkin berapa bulan saja, itu dapat diserasikan dengan baik dan ada pemain-pemain yang antaranya menonjol. Termasuklah pemain dari Papua, yaitu Kelly Sroye ini. Ini boleh diketengahkan bakatnya. Jadi, kalaupun Indonesia itu sebenarnya tidak mendatangkan kesan. Kalau macam saya lah kan guys, tidak payah pun kita memberikan tekanan kepada timnas Indonesia, sebab mereka telah lakukan yang terbaik. Kalian melihat sendiri kan bagaimana permainan yang dilakukan oleh Indonesia itu, menguasai keseluruhan perlawanan, cuma tidak ada keberuntungan mencetak gol itu. Dan kalah dengan adu penalti itu adalah sangat bermaruah. Dan ini dicurangi lagi dengan wasit yang perlu dipertikaikan. Kita tengok guys. Di lain sisi, gelar juara memang gagal diraih oleh timnas U23 Indonesia. Namun, Piala AFF U23 2023 sepatutnya dijadikan batu loncatan bagi skuad Garuda Muda untuk menghadapi kejuaraan yang lebih penting. Dari ini Piala sebagai uji coba lah. U23 2023, Sinteyong bakal mendapatkan gambaran besar untuk membangun skuad tangguh pada kualifikasi Piala Asia U23 2023 yang berlangsung pada September mendatang. Menariknya, ajang Piala AFF U23 2023 ini ternyata juga sangat penting bagi proses regenerasi timnas U23 Indonesia, sebab muncul beberapa nama pemain baru yang bisa jadi andalan di masa depan. Di lini belakang misalnya, ada nama Kadek Arel. Bek asal Bali United ini tampil apik meski belum terlalu sempurna. Selain itu ada nama Arkan Fikri dan Rifki Dwi Setiawan yang bermain bagus di lini tengah. Setiawan. Untuk itu, patut dinantikan racikan skuad terbaik Sinteyong di kualifikasi Piala Asia U23 mendatang. Tentu kolaborasi pemain baru, pemain abroad, dan pemain berpengalaman U23 akan membuat timnas Indonesia U23 semakin matang. Frankie, Sananta sudah semestinya lah. Sananta punya pengalaman yang luas dengan senior. Atau rival yang berpotensi dukung timnas Indonesia keluar AFF. Ini macam mana? Rival yang mendukung untuk keluar AFF ini. Pertama, Vietnam. Vietnam bisa dikatakan momok bagi timnas Indonesia mengingat dalam 1 tahun terakhir menyingkirkan skuad Garuda di berbagai kelompok umur, mulai dari senior di Piala AFF 2023 hingga U23 di final Piala AFF U23 2023. Meskipun dengan cara yang terhitung licik lantaran selalu menimbulkan kontroversi. Menariknya, publik Vietnam tampak menyambut positif wacana Indonesia absen dari Piala AFF. Terbaru ketika berita tersebut beredar dan dimunculkan media Vietnam The 24/7. Ini guys, suka Vietnam supaya Indonesia ini keluar dari AFF. Baguslah kalau Vietnam suka, jadi tinggal mungkin beberapa tim lagi yang ada situ. Kalau Malaysia pun keluar, nah lagi lah, tinggal berapa lagi tersebut trending di Vietnam. Suka pula dorang ya, trending lah di Vietnam lagi. Oke, Thailand nih macam mana pula Thailand? Thailand bukan lagi ancaman bagi timnas U23 Indonesia. Kedua event terakhir yakni SEA Games 2023 dan Piala AFF U23 2023, Thailand U23 tumbang dari timnas Indonesia. Karena itu kabar wacana timnas Indonesia absen dari Piala AFF dijamin bakal disambut baik oleh Thailand. Ketiadaan Indonesia membuat peluang Thailand kembali merajai sepak bola di Asia Tenggara terbuka lebar. Malaysia? Ketiga, Malaysia pun ada? Malaysia. Kenapa Malaysia nih? Malaysia merupakan rival abadi Indonesia di Asia Tenggara. Jika timnas Indonesia absen, Malaysia bakal kehilangan satu rival dalam perebutan gelar juara Piala AFF. Terbaru timnas Malaysia pun U23 absen lah kalau Indonesia absen di fase grup Piala AFF U23 2023. Secara mengejutkan, Malaysia U23 menang 2-1 atas timnas Indonesia.
Meski begitu, negara tetangga tersebut gagal melaju ke final lantaran disingkirkan Vietnam di babak semifinal. Dan justru Garuda Muda yang mampu menunjukkan progres positif hingga partai final Piala AFF U23 2023. Datangi Indonesia, rombongan FIFA dikawal Ratu Tisha. Oh, rombongan FIFA datangnya. Buat apa ke Indonesia? Melihat stadion. Kabar baik datang dari FIFA yang sudah cukup puas dengan kondisi rumput Stadion Manahan Solo sebagai salah satu venue Piala Dunia U17. Cantik ya. Sebagai informasi, dalam sebulan ini FIFA sudah datang ke Solo dua kali, yakni pada awal dan akhir bulan. Bedanya kali ini FIFA datang dengan anggota yang lebih lengkap. Tampak 15 anggota rombongan FIFA datang dengan keahliannya masing-masing untuk melihat kesiapan kota Solo menjadi venue final Piala Dunia U17. Rombongan ini melihat dari sisi manajerial, keamanan, marketing, media center, dan sistem informasi teknologi. Semua dicek. Ketika FIFA beranggotakan 15 orang, maka PSSI mendampingi dengan 40 orang. PSSI diwakili Ratu Tisha Destria sebagai pucuk tertinggi organisasi. Kemudian ada pula anggota Komite Eksekutif perwakilan Asprof PSSI Jawa Tengah dan Askot PSSI Solo. Tak ketinggalan ada pula perwakilan pemerintah kota yang diwakili bagian Dinas Pemuda dan Olahraga selaku pengelola Stadion Manahan Solo. Kepala Dispora Solo Rini Kusmandari menjelaskan salah satu yang disorot pada pantauan awal Agustus lalu adalah adanya rumput yang menguning di samping gawang sisi selatan. Namun untuk inspeksi kali ini, FIFA tak lagi membahas. Setelah kunjungan kedua ini, FIFA akan lebih intens hadir di Solo. Rencananya, FIFA bakal kembali ke kota Solo pada bulan September 2023 nanti. Usai FIFA, giliran Federasi Sepak Bola Asia (AFC) yang akan ke Stadion Manahan Solo pada 3 September 2023. Hal itu tak terlepas dari bagian persiapan menatap kualifikasi Piala AFC U23 2024 Grup K pada 6 hingga 12 September 2023. Mengingat Stadion Manahan Solo juga menjadi venue ajang tersebut. Oh, Piala Dunia itu under 17 tahun kan. Oke guys, itu tadi antara beberapa berita yang ada di Garuda Space nih. Yang saya menarik perhatian di sini bahwa Piala AFF ini Indonesia tidak perlu merasa malu, merasa rendah, karena sebenarnya mereka punya satu kualitas permainan yang sangat luar biasa di semifinal dan juga di final. Itu poinnya guys. Mereka telah menunjukkan satu tantangan yang cukup baik, cuma keberuntungan tidak menyebelahi mereka, dan mereka juga kalah atas adu penalti saja. Dan apa yang penting dalam poin video ini yaitu ajang Piala AFF ini adalah sebagai kompetisi untuk melihat bakat-bakat baru anak-anak muda yang ada di Indonesia itu. Dari situ Sinteyong dapat memberi gambaran yang cukup luas, yang cukup besar untuk menerapkan pemain-pemain ini ke peringkat yang senior dan turnamen kompetisi yang lagi besar sebenarnya. Jadi AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Jadi tidak perlu diberi tekanan sangat untuk memikirkan tentang AFF ini. Ya, sebenarnya hukuman-hukuman tindakan-tindakan itu perlu diambil juga, dan aduan daripada Indonesia ataupun daripada Malaysia itu perlu membuat aduan bagaimana kesilapan kesalahan daripada wasit, kemudian hukuman kepada pemain yang melanggar kekasaran begitu teruk sekali kepada pemain-pemain Indonesia, dan itu perlu dibuat pengaduan kepada yang teratas di pengelola AFF ini. Jadi apa-apa tindakan nanti yang orang mau buat itu terpulang. Yang penting aduan daripada PSSI ataupun FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, juga telah menulis surat untuk tindakan yang sewajarnya kepada wasit dan juga kepada pemain-pemain yang melanggar dari segi etika peraturan sepak bola itu. Jadi itu cukup jelas. Jadi sama ada mau keluar AFF ataupun tidak keluar, itu
tidak terlalu memberi tekanannya kepada Indonesia dan kepada Malaysia. Yang pentingnya Sinteyong dapat gambaran yang jelas bahwa dia mempunyai pemain-pemain bibit muda yang bagus untuk diserapkan pula kepada timnas senior, ataupun pemain-pemain ini nanti bakal untuk bersatu dalam kompetisi yang lagi besar, yaitu Piala Asia U23 selepas ini. Jadi disitulah di bawah kendali FIFA, turnamen yang perlu diberi tumpuan fokus sepenuhnya. Itu yang paling penting, guys. Daripada ini kuar terkait dengan keluar atau tidak, yang pentingnya fokus ke depan untuk Piala Asia yang penting, dan juga mungkin Piala Dunia nanti U17 itu juga perlu difokuskan lebih penting daripada Piala AFF ini. Oke, mungkin itu saya punya pandangan dan pendapat, guys. Tapi mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri kan? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ini untuk kita mendapat info, ataupun ide kalian itu dapat diguna pakai ya oleh mungkin orang yang membaca dan melihat komentar-komentar kalian itu. Jadi sampai kita berjumpa lagi, guys, di video yang akan datang. Majulah Sukartuk Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.